Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya sehat dong. Ketemu lagi dengan saya Tubagus Muhammad Fadliogi dari Pendidikan Kimia Untirta. Hari ini kita akan membahas tentang materi kimia kelas 12 SMA, yaitu tentang kelimpahan unsur kimia di alam serta produk-produk pemanfaatannya. Sebelumnya, di kelas 10 pasti kalian telah mempelajari tentang sistem periodik unsur. Ada yang masih tahu apa itu sistem periodik unsur? Apa unsur-unsur apa saja yang ada di dalamnya, serta produk-produk apa saja dari unsur tersebut? Ya, ada banyak sekali unsur-unsur di sistem periodik unsur tersebut, serta produk-produk pemanfaatannya. Kali ini kita tidak akan membahas semua unsur, melainkan hanya beberapa saja. Selebihnya kalian bisa cari di sumber lain. Yang pertama ada logam alkali. Logam alkali ini merupakan unsur-unsur yang terletak pada golongan 1A kecuali hidrogen. Mengapa disebut logam alkali? Karena unsur-unsur pada golongan ini sangat bersifat logam atau sifat logamnya itu sangat tinggi. Dan di alam itu ditemukan dalam bentuk logam atau senyawa logamnya, karena juga bersifat reaktif. Selanjutnya juga kenapa disebut alkali? Karena bila bereaksi dengan air, unsur-unsur ini dapat membentuk senyawa hidroksida yang bersifat basa atau alkali. Di alam biasanya unsur-unsur logam alkali ini berbentuk dalam senyawa karena tadi kereaktifannya yang sangat tinggi. Produk-produknya diantaranya ada garam dapur atau NaCl, ada baterai litium, dan juga ada pupuk kalium. Yang kedua, ada logam alkali tanah. Sama seperti logam alkali tanah ini juga bersifat sangat reaktif, serta bila bereaksi dengan air akan membentuk senyawa basa atau alkali. Yang membedakannya, bila dibandingkan dengan logam alkali tanah ini sifat reaktifnya lebih rendah, serta biasanya di alam itu mereka lebih sering ditemukan di bawah tanah atau berupa tercampur dalam bebatuan di kerak bumi. Contoh produknya dalam kehidupan sehari-hari ada garam Inggris serta bahan pewarna pada kembang api, yaitu strontium dan barium. Yang ketiga ada gas halogen. Gas halogen ini merupakan semua unsur yang berada pada golongan 7A. Mengapa disebut gas halogen? Karena unsur-unsur pada golongan 7A ini bila bereaksi dengan suatu senyawa atau suatu unsur logam, maka ia akan membentuk senyawa garam. Karena itulah disebut gas halogen, yang dimana dalam bahasa Yunani halogen artinya pembentuk garam. Bila kita perhatikan, unsur-unsur pada gas halogen ini memiliki titik didih yang meningkat dari atas ke bawah. Hal inilah yang menyebabkan di alam terbuka senyawa fluorin atau F2 dan juga klorin atau Cl2 itu berada dalam wujud gas, sedangkan bromin itu berada dalam wujud cairan yang mudah menguap atau volatil. Dan terakhir itu ada iodin yang berupa wujud padatan yang mudah menyublim. Contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu F2 atau fluorin dan klorin biasa ditemui sebagai bahan pembuatan teflon. Selanjutnya Cl2 klorin biasa juga digunakan dalam bahan pembuatan PVC. Dan yang terakhir itu ada iodin sebagai obat luka. Yang keempat ada gas mulia. Gas mulia ini merupakan semua unsur yang berada pada golongan 8A. Mengapa disebut gas mulia? Bila kita perhatikan, titik didih dan titik leleh pada gas golongan ini memiliki titik didih yang sangat kecil, sehingga di alam itu mereka biasanya dalam wujud gas. Lalu kenapa mulia? Karena unsur-unsur pada golongan ini memiliki 8 elektron atau 2 elektron pada He di kulit terluarnya, yang masing-masing elektron ini mengisi penuh orbital-orbital molekul tersebut. Sehingga elektron-elektron pada orbital tersebut
dapat berpindah-pindah dari orbital satu ke orbital lainnya, yang menciptakan kestabilan yang sangat tinggi. Akibat kestabilan yang sangat tinggi ini, di alam, unsur-unsur gas mulia biasanya berupa gas monoatomi. Karena orbital kulitnya yang telah terisi penuh elektron itu yang menciptakan kestabilan, maka unsur-unsur pada gas mulia ini menjadi contoh bagi unsur-unsur yang lain dalam menciptakan kestabilannya. Produk-produk gas mulia dalam kehidupan sehari-hari yaitu biasanya ditemukan dalam lampu-lampuan. Misalnya neon pada lampu neon, terus xenon pada lampu sorot, terus yang terakhir ada krypton yaitu pada lampu kamera. Dan terakhir ada transisi. Seperti yang telah saya katakan tadi, di sini kita tidak akan membahas semua unsur maupun golongannya, melainkan hanya beberapa saja. Jadi di transisi ini kita hanya akan membahas tentang unsur-unsur pada deret pertama atau dalam periode keempat. Unsur-unsur transisi ini biasanya memiliki orbital S dan orbital D yang terisi penuh atau agak penuh atau setengah penuh, yang mengakibatkan unsur-unsur pada transisi ini relatif stabil. Juga karena kulit terluarnya itu hanya memiliki 1 atau 2 elektron, yaitu pada orbital S, maka unsur-unsur pada transisi ini lebih mudah mengion, yang mengakibatnya yaitu sifat kelogamannya akan semakin tinggi. Makanya di alam ini biasanya unsur-unsur transisi ini ditemukan dalam biji-biji logam yang ada di permukaan bumi. Produk-produk yang bisa kita jumpai sehari-hari biasanya itu ada dalam bentuk perhiasan seperti emas ataupun perak. Juga ada logam-logam yang biasa digunakan pada bahan bangunan seperti baja, kawat, besi ataupun seng. Sekian pemaparan materi kimia unsur dari saya, yaitu tentang kelimpahan unsur di alam serta produk-produk pemanfaatannya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dalam mempelajari kimia unsur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.